Oke, kita lanjutkan lagi tambahannya. Web scrape-nya. Cukup banyak yang menanyakan kalau bagaimana kalau mengisi username dan password gitu ya. Ya maksudnya mengetik di satu objek, di satu elemen, menulis. Nah ini kita pakai contoh yang kemarin ini kan dua item yang belum ada ini, yang kita tambahin manual. Ini saya hapus aja deh supaya bisa jadi contoh kasus untuk ini, untuk pembahasan kali ini ya. Itu saya hapus tuh. Jadi ini posisinya masih kurang 2. Tuh bisa dilihat di situ. Nah, itu kurang 2. Jadi nanti di sini ada yang blank. Ini ada yang blank nih. Oke, ini yang blank, di filter blank. Gitu. Nah, kita buatkan dulu temp. Nah, gitu. Santai-santai. Ini kita kopikan ya. Ini yang penting kita mau nyari barang ini. Barang ini akan kita cari nanti. Jadi ceritanya begini. Di sini kita ambilkan dulu. Sebentar ya, saya jelaskan dulu yang ini. Ini nama. Oke. Nah, nih. Ini inputan kita nih. Nah, gitu ya. Kasih nama deh nih, tabel kurang gitulah ya. Daftar kurang. Nah gitu, oke. Nah jadi ceritanya gini ceritanya. Nah ini ya, saya buka ya. Ini udah kebiasaan nih untuk dibuka ininya. Jadi ceritanya begini, ceritanya kasusnya begini. Kita tahu bahwa ada yang kurang nih di sini, ya kan? Yang kurang. Ini kan nanti kita akan mengambil berdasarkan nama. Jadi di sini di mana tadi webnya ini nanti kasus kali ini kita akan klik ini untuk milih nama, lalu kita copy pastekan nama dari sini, terus kita akan tulis ke situ kata kunci ini gitu ya. Oke, kasus ini nanti akan bisa diterapkan misalnya ketika harus menulis username atau menulis password, lalu klik login. Nah, nanti kita klik cari gitu ya. Ceritanya begitu ceritanya, tapi kita pakai kasusnya tetap masih sama, pakai yang ini aja gitu ya. Nih ini kasusnya begini ya. Oke. Kita harus tahu namanya dulu nih di sini nih. Nah, ini pakai VLOOKUP aja deh. Enaknya di Excel gitu tuh. Nah, ini VLOOKUP ke tabel nama. Kita ambil kolom nama itu kolom ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kolom ke-7. Mana gitu. Exact match. Nah, kita sudah dapat nama yang akan kita tuliskan ke sana ini nanti. Ya, kita akan tuliskan ke sana, lalu kita klik cari. Jadi urutannya nanti itu pilih nama, kita pastikan ini ke sini namanya, klik cari begitu ya. Misalnya tadi siapa namanya? Henny Pirono. Misalnya di sini Henny Pirono gitu. Nanti ditulis begitu, terus dicari di sini keluar, terus kita klik lihat, nanti terus keluar di sini. Nah, ini yang kita tulis ke satu tabel di kanan sinilah, nantilah itu nanti gampang itu bagian itu nanti kita yang penting bisa nulis cari dulu ya. Jadi targetnya adalah kita bisa milih ini ke nama, kan basicnya kan dia NPWP nih. Ini kalau saya refresh NPWP ya kan, ini nanti kita pilih jadi nama, terus kita tulis namanya di sini gitu ya, terus kita klik tombol lihatnya yang tambah di situ gitu ya. Oke gitu. Ini contohnya pakai 2 ini aja dulu ya. Sip, kita mulai. Ini ceritanya kita sudah punya si scriptnya. Kita untuk hal ini kita akan membuat satu prosedur baru saja, public sub. Klik combo CPU gitu ya. Nah gitulah, atau filter gitu aja ya, filter gitu misalnya, biar gampang lah.
mesin pertama. Nah, yang pertama yang kita butuhkan, kita itu harus bisa loop yang tadi itu dulu. Saya mau ngeloop yang tadi dulu. Nah, dim range as range gitu. Saya harus bisa ngeloop yang ini tadi nih, tabel ini nih. Tabel ini nih ya. Tabel ini, oke. Itu ada di sheet temp. Nah, itu misalnya set range sama dengan sheet apa itu 5 titik range. Nah, itu A2 gitu ya. Current region misalnya gitu. Nah, ini misalnya kita debug print gitu, kita bisa nulis range addressnya, kita bisa lihat bahwa dia dari A1 ya, jadi dari baris 1 ini kan dari baris 1 sampai baris 3. Oke ya, berarti kita butuh L row daftar gitu ya. Jadi L row daftar, row baca gitu ya, row baca aja deh. Row baca S long. Nah, kita kan mulai dari baris 2, jadi kita bisa for L row baca sama dengan 2 tuh range rows count gitu. Oke. Nah, ini next L row baca gitu ya. Kita bisa debug print di sini. Ini ganti ininya di sini. Di sini L row baca gitu. Terus di sini ID lihat, koma ID lihat sama dengan n range cells gitu ya. Row-nya adalah L row baca, kolomnya 1 gitu ya, titik value. Terus kita tambah lagi di sini adalah nama sama dengan gitu n. Nah, kita terus begitu dulu. Yang penting kita bisa dulu. Yang penting ini bisa. Ini kolomnya 2. Nah, ini kalau kita run, nah itu kita dapat ya. Nah, gitu ya, sip back sini. Nah, oke. Jadi kita udah dapat nih, ini udah dapat namanya, ini dapat ID lihatnya, gitu ya. Oke. Oke, kita simpan di sini. ID lihat S long. Terus S nama, nggak usah S namanya. Ya boleh dah S nama, S string gitu ya. Nah, saya simpanin dulu. Di sini berarti saya bisa bilang bahwa ini ID lihat sama dengan itu, dan yang berikutnya ini adalah S nama gitu. Nah ini ya. Nah, saya sudah punya data dasarnya. Ini data dasarnya dia. Oke, L row bacanya itu sudah ada. Sekarang di sini kalau kita sudah run ini kan di belakang sana kan dia bisa ngeran. Nah, proses sebelumnya kita harus buka robotnya. Kita bikin robotnya, WebDriver nih. Kita copy saja ini seperti yang kemarin gini. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah kita buka ini kalau nanti kita jalankan, saya stop di sini. Kalau kita jalankan kan sudah stop ini. Oke, ini kita udah bisa gini. Sekarang kita mau klik dia, klik NPWP gitu ya. Jadi di sini ini kan hanya kerja sekali, filter, ngeklik filter NPWP itu, ngeklik filter NPWP ini jadi nama itu hanya sekali. Setelah itu masukin ke sininya berulang kali gitu ya ceritanya. Itu nanti biasanya ada menghapusnya segala soalnya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau nyari si ini. Saya refresh biar balik ke NPWP biar nggak bingung. Ini ya. Ini yang kita butuhkan. Kita harus nyari barang ini dulu nih, ya kan? Kita barang ini nih yang kita cari. Nah, di sini kan ada ID select gitu kan. Nah, ini kita copy saja. Exportnya dah. Gitu, kita pastikan di sini. Nah, klik gitu ya.
Nah, ini kan boot width. Nah, kita misalnya mau ngeset dia sebagai objeknya adalah CPU. Web element gitu deh. Oke. Combo box maksudnya ya. Set GPU sama dengan bootnya find elements by element ya, itu hanya satu elemen. Nah kan gini, kita wait saja, kita wait teksnya. Tetap saja pakai wait text, nggak apa-apa itu. Z Z gitu 09 dah. Dah gitu ya. Nah, yang penting di situ dulu. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan CPU klik. Gitu, oke. Ini di CPU klik. Nanti kalau dia sudah diklik, klik ini kan dia akan keluar nih barang ini nih. Nah, barang ini kita kan butuhnya ngeklik si nama. Ini aja langsung klik gitu, oke. Nah, ini ID kelasnya kan ada di situ tuh, ID bahwa ini bisa jadi ID-nya macam-macam ini, tapi kita pakai LI-nya bisa nih, pakai LI yang kedua ini ya, bisa ini copy export gitu. Nah, setelah klik nanti kita akan milih lagi, di sini ada export. Aduh, dia ngambilnya itu beneran nggak bisa, kita harus ngambil ke UL-nya saja itu, UL LI-nya itu. Nah, copy elemen aja deh, copy elemen. Taruh aja elemen aja deh yang dipakai. Nanti kita carikan di situ. LI. Nah, ini LI, oke. Berarti kita harus nyari urutannya dari UL. Ini export. Kan ini kan UL kan punyanya dia. Ini yang ini UL ini saya hapus. Nggak jadi pakai dia. Nih. Nah, ini nih. Ini kayaknya oke nih. Nah, kita pakai ini ya. Sekarang yang di sini saya bilang ini adalah klik combo box, ya kan? Di sini adalah klik combo box. Nah, terus yang di sini, ini di atas sini harusnya ya. Nah, yang di sini adalah klik pilih item combo box yang bernama nama gitu ya gitu. Nah sekarang kita mau bikin di sana satu lagi misalnya apa nih setelah CPU apa CPU item gitu ya, web element. Nah, kita set lagi di sini, set CPU item gitu kan. Ini tetap lewatnya bot lagi, find element by export gitu. Nah, ini kita akan nyari si barangnya, ini dia ID-nya. Gini kita ganti dulu itemnya ini. Nah gini kan, ini tadi siapa ya, si combo box-nya tadi belum ya, combo box-nya tadi siapa ya namanya ya, aduh ini kan ya, oh ya udah ada itu di sana ya, oh ini kontainer namanya, baiklah inilah kita copy lah ke dalamnya lah si kontainernya. Oh belum diisi, gimana deh itu udah cocok dah itu. Nah ini gini dah, ini kita akan nyari ke LI2 ini kan LI2 nih, ini dari si klik sampai ke sini. Nah aduh salah, ini terus kita pilih ini gitu ya, ini LI1 ini LI2. Nah ini LI2, oke. Nah gitu dulu ya, sampai di situ. With text, with text lagi aja, atau with value ya, mungkin with text ya, nggak usah deh, biarin aja dah, gini aja, coba gini dulu mungkin dia mau. Nah terus di sini kita bisa debug print dulu deh dari CPU item
Terus kita pilih value mungkin ya, value atau teks ya, nggak tahu. Coba keluarin dua, JPO item titik teks. Nah, siapa tahu. Tapi yang jelas yang kita butuhkan di sini JPO item klik gitu sebenarnya. Ya kan, kita klik aja. Oke, nanti kita stop di situ, yang kelihatan. Ini kan kalau error kan bunyi dia. Nah, ini kan udah nih. Nah, diklik itu udah jadi nama. Nah, ya kan? Oke kan? Gitu. Di sini dia keluarnya tulisannya nama yang pakai teks. Berarti kalau itu teks, kita bisa di sini memastikan untuk white text. Ini udah AZ gitu ya. Kita tahu itu hanya huruf tok. Nah, jadi bagian ini udah selesai gitu. Nah, ini hanya dilakukan sekali. Nah, bagian ini menata combo box filter ke nama gitu ya. Dah selesai, sampai situ selesai. Nah, sekarang kita butuhnya adalah di sini kita nyari si item ini. Ini kan udah nama ya, ini udah nama. Kita mau nyari yang ini sekarang. Yang ini adalah itu input ini namanya. Oke, namanya input ini kita ambil saja, copy expatnya dia apa nih bunyinya. Ya gitu dulu, yang penting gitu dulu. Nih, kata txt kata kunci di sini, kirim teks nama ke elemen kata kunci gitu. Oke. Nah, di sini nih kita coba langsung nulis ya, kita bikin lagi deh satu. Nih, misalnya ini txt s web element. Kita akan lihat di sana. Oke, set txt sama dengan dari report lagi gitu. Find element by expat gitu lagi. Ya kan? Di sini kita akan makainya ini. Ini kita copy ke situ. Ininya jadi petiknya hanya satu. Oke. Kemudian width-nya apa nih enaknya di sini? Width-nya itu type aja nih ya. Type text gitu. Width atribut berarti. Width atribut gitu. Ini kan atributnya adalah type gitu. Bunyinya di sana adalah A Z gitu saja. Sip, dah. Nah, setelah sampai di sini kita mau si txt-nya itu kita kirimin teks. Gitu. Teksnya apa? Teksnya adalah S nama. Oke. Nah, kita nggak tahu. Pokoknya ini kita lanjutkan. Kita masih belum, kita baru naruh dari kosong. Kita masih belum mikirin apa yang terjadi nanti kalau dia sudah pernah ada isinya kan gitu kan. Nah, ini coba kita run. Ini kan dua nama kan, makanya kan tadi contohnya dua nama. Nah, ini kan tik. Nah, jadi di sini dia akan nulisnya ke sana semua nih. Nah, ini kan masalah ya kan. Kalau yang untuk nama yang pertama itu oke lah gitu ya. Tapi kalau yang nama kedua kan berarti itu harus dihapus gitu ya. Itu harus dihapus dulu. Oke, ini saya exit for di sini. Saya stopnya di sini dah. Ini stopnya di sini ya. Jadi ini yang pertama. Ini kalau saya run, sering cek. Nah, ini namanya baru Henny Priyono. Itu sudah ditulis di sana Henny Priyono. Oke ya, sampai di sini nulis username, nulis password bisa lah. Oke lah. Nanti tinggal klik cari gitu ya. Tinggal klik cari ini. Nah, sekarang kita butuhnya mau menghapus ini semua nih. Kita mau hapus ini nih semuanya gitu ya, isinya gitu kan. Oke ya, kita harus uji coba. Nah, ini kan dua kali dah gitu ya. Ini saya matikan. Saya mau menghapus. Kalau mau menghapus itu saya coba dulu di sini, stopnya biar nyala dulu deh. Setelah stop mungkin saya txt clear bisa nggak ya? Ya, kita coba ya txt clear gitu ya. Karena ada di txt clear. Nah, terus kita stop lagi. Oke, jadi stop yang pertama nanti dia akan
tertulis nama gitu ya. Stop yang kedua dia coba di clear. Coba saja dulu. Nah ini kan stop yang pertama, nama yang ditulis Henny Piro tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau dia mau ini pakai F8. Nah, teks clear. Kita lihat reaksinya di sana. Nah kan kehapus. Nah beres lah. Jadi nanti untuk next nama kita akan teks clear gitu ya. Wah gampang sebetulnya ya. Scraping itu gampang, santai aja. Nah jadi kita sudah dapat yang ini persiapan untuk next nama itu ya. Atau ini kita taruh di atas juga bisa, taruh di atasnya ini aja deh biar sekali jalan. Nah gitu ya, kita teks clear baru habis itu kita send nama. Wah ganteng, sip ya. Nah sampai sini sudah. Nah kalau sudah ngisi nama ini kan kirim teks nama kan, di sini kita klik cari, tombol cari gitu ya kan. Kita simpan lagi misalnya. Ini nanti kalau sudah terbiasa, kita sudah paham gitu, nggak perlu nih sampai begini, kita bisa main langsung, nggak usah pakai disimpan-simpan dalam bentuk ini pun bisa gitu loh maksudnya. Ini kan karena kita belajar aja. Ini kita pakai put lagi. Put ini kita carikan file elemen by expat ya, sorry, file elemen by expat. Nah nanti kita belum dapat expatnya nanti. Nah ini ya. Nah sekarang karena ini nanti akan dipakai banyak, saya bisa nih simpan ini di atas. Setelah range sebelum mulai loop gitu. Ini setelah GPU item klik, saya bisa simpan dulu di sini. Nih ya, simpan tombol cari, untuk diklik nanti di setiap nama gitu. Jadi saya baru simpan dulu. Kita cari sekarang si tombol ini apa sih, dia itu, oh ini buton kelas, ID-nya buton cari ya, copy saja expatnya dia gitu ya, kita taruh sini. Buton cari. Nah ini pasti ada teksnya juga kan. Nah, ada teksnya, kita tetap pakai wait text gitu. Ini hanya kebiasaan ya, untuk wait text ini sebenarnya hanya kebiasaan. Apakah dia harus? Enggak ada yang harus kok. Ini ada A sampai Z nya, mungkin nanti suatu saat ada sebenarnya. Dah gitu aja deh. Dah yang penting itu dapat dulu. Nah setelah ini, setelah nama, berarti di sini kita sudah bisa buton klik gitu. Oke ya, setelah buton klik ya kan, ini saya stop di sini dah untuk ke nextnya ya. Kita coba run. Nah dia udah nulis, dia udah ngeload 2 kali ya. Ini udah kan sampai situ ya. Ini udah keklik nih. Nah ini kan udah ini. Nah kita mau ngeklik yang ini misalnya ya kan. Setelah ada klik cari dia udah. Nah kita butuh ngeklik ini nih, klik dia nanti supaya keluar di situ gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu biar dia selesai dulu. Oke, dan sekarang ini di sini klik tombol cari. Nah ini stopnya, lanjut dulu. Nah di sini nanti kita klik tombol lihat gitu. Nah kalau klik tombol lihat, kita sudah mulai pakai yang kemarin lagi. Ini apa nih, ada tabel nama. Nah kita bikin tabel nama di sini. Ini kita sudah bisa niru yang kemarin ya kan. Ini kan ada kan, kita ada tabel nama di sini, buat friendly daftar konsultan. Nah ini kayaknya. Nah ini sampai sini nih. Tabel nama, ini ada nih tabel nama nih sampai T body ya kan. Nah tuh T body.
taruh saja di situ. Nah, saya nggak tahu ini bisa disimpan di atas enggak. Mungkin bisa sih ya, mungkin bisa. Saya coba deh simpan di atas ya. Nah, simpan di atas. Klik tombol lihat sudah. Oh, ini belum. Nah, klik tombol lihat itu berarti nanti kita akan nyari tombol lihatnya. Tombol lihatnya kemarin di mana ya? Tombol lihat. Nah, ini ya TD. Bukan. TD berapa tuh? T body, instruksi, oke. Ini terus di sini. Oh, di sini dia. Ini TR buton, ini TR7 ya kan, ini TR7. Kita hanya ngambil yang satu aja ya kan, berarti ini TR1. Nah, kita bisa pinjam ini gitu. Kita asumsikan selalu saya itu namanya unik gitu aja ya kan? Nah, kita pastikan lagi di sini gitu ya. Ini saya tambahkan gitu, ada dim, ini tabel namanya, terus di sini buton lihatnya S. Ini satu aja, web element. Kita hanya mau ngambil satu baris pertama gitu ya. Kan setelah kita dapat tabel nama di klik ini kan kita harusnya ngecek dulu. Di sini kan ada ngeceknya ya, instringnya itu yang kemarin. Kita coba cek instring. Instringnya, if instring compare 010. Tetap aja dipakai itu. Di sini deh. Setelah klik tombol, sebelum klik tombol lihat. Nah, di sini cek tabel nama sudah di refresh. Ceng gitu. Ya kan? And if dah. Penting udah ada dulu, ya kan? Nah, gitu. Sip ya. Gini. Sip kan? Nah, ini kan berarti kan dia kan sudah ke refresh. Nah, dia udah ada tuh, udah ke refresh dia. Nah, terus setelah itu baru kita masukkan, klik tombol lihat di dalam. Nah, di dalam ini yang di dalam sini. Oke deh. Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini kita pakai objeknya tadi apa namanya? Buton lihat. Ingat ya, ini hanya ngambil satu aja. Satu baris pertama. Ini ya. Dari si tabel nama kita find elemen, ini TR-nya hanya satu. Oke, kalau yang di tadi kan, yang di kemarin itu kita ngambil semua TR, semua baris untuk mencari tombol butonnya. Kalau sekarang cuma yang di elemen pertama, maka ini hanya nyari by elemen, find elemen gitu ya. Ini bisa with text, tetap bisa pakai with text di sini. Nah, ini AZ aja cukup ini. Nah, gitu ya. Kalau mau ada AZ juga bisa dah. Nah, gitu ya. Nah, ini setelah kita dapat di sini, maka kita bisa buton klik gitu. Nanti sampai di sini, sampai proses ini nih, sampai di end if ini, ya kan? Sampai di end if ini nanti mestinya dia sudah keluar si data itu, gitu ya. Contoh. Nah, sampai di sini dia ini sudah ganti Henny, ini udah Henny. Nah, ini waduh, ini belum klik ini dia. Berarti harus nyari baru ini. Oke, berarti nggak bisa. Ya sudah, kita ganti. Berarti itu tadi diturunkan. Merah enak toh. Ini berarti yang ini kita turunkan di sini. Di sini saja. Gitu ya. Nah, kita coba lagi. Yang penting dia mau. Sampai di sini dia harusnya bisa, mana nih? Kok tetap nggak mau ngeklik ya? Butonnya nggak nemu kali ya dia. Buton kan dari tabel nama. Wah, ini nggak mau nih dia. Udah tipe body loh. Ini TR1 buton atau belum kali ya? Kasih waktu. Oh, alah salah. Ini salah itu tuh. Itu kan harusnya kan buton lihat, bukan buton. Masya Allah. Ya, kita coba lagi. Kita coba dulu ini, taruh sana lagi. Wah, gini nih. Repotnya nih gini nih, stopnya. Yang ini di offin aja deh. Kita run lagi.
sekali lagi cereng. Nah, sampai di sini dia udah mau belum? Oh, sudah mau. Nah, berarti itu bisa kita simpan di atas ya. Nah, clear, bisa disimpan di atas itu objek itu tadi. Nah, ini ya, objek ini kita bisa simpan di atas. Ini saya akan tulis di sini. Simpan tabel nama gitu. Oke. Itu hanya nyimpen tok. Kita tinggal pakai di sini button lihat klik gitu. Oke. Ini ngeceknya. Ini kan ganti-ganti terus, makanya kita akan search terus ya. Gitu. Dan nih udah diklik dia udah dapat. Oh ya, kita belum nyoba untuk 2 kali. Kita coba dulu, siapa tahu sekali bisa, tapi nanti 2 kali nggak bisa. Ini oke ya, sekali udah bisa nih, bener, ini udah jadi cendrawasih. Lanjut kita jalankan berikutnya. Oke, nah udah sampai situ dia ganti Sardi, ini Suwardi. Nah ini sudah ganti juga. Oke ya, berarti aman sampai situ. Udah kan, beres deh. Kalau udah di sini kan udah, ini kan kita sudah klik, berarti kita udah bisa ngambil tabel tabel apa tadi kemarin. Ini deh tabel apa ya kemarin ya namanya ya, tabel log. Nah, tabel log web element juga, web element. Ini kita ngikutin yang kemarin lagi, taruh di sini. Kita bisa ngeset di sini dan seterusnya, gitu ya. Set tabel log sama dengan apa tadi, both find and element by expert gitu. Oke. Wah, ini kan copy paste dari sana aja. Copy paste dari sini mestinya ada dia. Nah, ini mana? Oh, nggak ada ya dia. Ada mestinya. Nah, ini tabel log nih. Di mana tabel lognya? Oh, ini dia. Dicariin aja. Ini ini kita ngikutin ini persis plek gitu. Terus apalagi itu tadi ngecek, ini kita ngecek tabel log teks, pakai slog, nggak usah dan langsung aja nih gini ya kan. Ini udah kita pasangin di sana untuk cek. Nah gitu deh ya kan, klik tombol lihat, terus mana kok klik tombol lihat ini ya, oh ya ini klik tombol lihat, terus ambil tabel lokasi, selesai deh. Di sini tabel lokasinya. Nah di sini mau tulisnya di sini, tulisnya misalnya kita tulis ke sana deh gitulah ya. Tulis di sana. Nah untuk tempatnya ini tadi ada di sheet time misalnya 5, nanti range-nya. Nah itu range-nya yang harus dibuat di sini. Misalnya kita langsung pakai hanya isinya saja ditambah kan ya, berarti ini nih dasarannya ini nih kan. Kita akan pakai kolom ini. Di time kita taruh di sini aja deh ya. Gitu, mungkin kita akan tambahin di sini adalah ID lihatnya, terus di sini ada namanya gitu ya, gini. Oke, gini dulu ya. Jadi ID lihat ini biar di sana bisa dicocokin. Nah ini diubah jadi tabel, kita tulis tabel kurang. Nah kita akan tulis di D2. Bikin deh di sini deh. Koma L row log S long. Ini mulainya 2. Oke, kita harus set kan ya. Harus set awal kan ya di sini. Sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang L rows baru. Nah, kita kan harus bikin itu ya. L row log baru S long, ini rows ya. Nah ini kita mulai dari 0. Nah cara untuk ngambil L rows log baru ini kemarin ada di sini. Kita harus ngambil apa ya kemarin ya. Nah ini kan kita kan berdasarkan ini nih. Nah oke.
set call double rows. Nah gitu ya, udah kita copy saja. If, nah, gini ya, sampai if-nya ya, pasti lagi ke situ tuh, udah cocok. Ini nah yang ini berarti harus ada di dalam sana nanti, itu ada di dalam sini nanti ya, itu ada di dalam sini, nulisnya itu ada di dalam sini. Ini kita ambil dan cek jumlah baris tabel lokasi gitu nah. Tabel oke, jadi deh. Nah ini yang harus kita tambahin, web elements. Nah ini kita tambahin di sini, web elements, web elements tuh. Nah jadi harus log, harus con, ini udah kan ya, harus baru kan tadi ini kan, ini kita ganti. Oke, nah gitu kan. Kalau dia lebih dari 0 baru deh kita tulis sheet 5 DL terus log. Oh ini bukan DEF, ini F, F. Kemudian kita akan nulis di sheet 5 range-nya yang di kolom D N L rows baru ini kan, size-nya itu gini. Oh salah, ini L row, row log mana row lognya, L row log salah ini. Ini L row log, ini L row log gitu. Resize itu value-nya sama dengan ID, lihat gitu deh. Yang di kolom E kita akan tulis namanya di sana. Nah ini S nama gitu kan, ini E. Nah yang ini baru ditulis F-nya gitu. Oke, kemudian ini tulis ya, bagian tulis ini tulis yang di sini adalah set low L row log untuk next next nama gitu. Jadi di sini L row log sama dengan seperti yang di sana kan, sama dengan L row log ditambah ini L gitu ya. Nah kita coba saja, jalan saja, nanti kan kalau error bunyi dia gitu. Sip, kita run saja dulu, kita lihat aja sini apa dah. Oke, tutup. Nah ini hasilnya, nah kan cocok kan, udah jadi kan ya. Oke gitu ya. Kenapa ini tidak kita sambungkan ke sana ya toh, karena kita khawatirnya nanti di sini ada banyak baris. Untungnya ini dia cuma ngambil, dia cuma ada satu baris ya, alhamdulillah. Oke gitu ya, kira-kira gitu dulu deh. Itu tadi di sana sudah untuk login, untuk password ada di sana, caranya milih combo box atau nanti milih option button atau apa checkbox gitu, sama perilakunya kan begitu juga gitu ya. Dan selanjutnya oke, see you.